Ceritakan saya bilang, sagu itu kampung saya Pak itu. Iya. Terkejut dia. Oh saya maulah ke kampung Pak tengok saya batang sagu seperti apa tu. Oh iya itu ya. Dia tak tahu batang sagu tu lagi tahu sampai dia. ya sagu sepanjang tak tahu dah. Tahu dia. Aduh, iya. Dan rasanya enak. Kami dikirim satu kotak, Hmm. satu kotak kardus tu, 12 cup tu ya. Itu enak. Macam-macam ada rasa soto apa itu rasa kari, rasa ini macam Indomie lah gitu. Itu Indomie lah ya. Apa sih Tak cuma kalah Indomie lah. lebih enak Pak. Tapi budak-budak kita banyak makan Indomie enak. Tapi ini kalau dikembangkan Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tuk Wan Channel. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini dengan cuaca yang cerah dan menggembirakan dalam suasana kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tuk Wan Channel sekarang berada di Kota Sagu, Selat Panjang. Luar biasa. Kita hari ini memperbincangkan di Kota Selat Panjang ini merupakan kota tempat saya lahir, tempat saya dibesarkan, tempat saya dulu sekolahkan di sini, sehingga saya menjadi orang seperti inilah. Oleh kerana itu, saya pada sore hari ini ingin berbagi pemikiran kita dalam suasana bulan Ramadan ini. Ini merupakan amal ibadah yang kita laksanakan. Encik-encik, tuan-tuan sekalian, kami mengundang tamu. Tamu ini bukanlah tamu asing, bukan. Tamu budak kita. Ini budak Kabupaten Meranti. Iaitu asing lagi adalah Adinda Dr. Samsul Doha. Beliau ini sekarang sebagai dekan Fakultas MIPA di UNRI. Kan main budak kita ni. Banyak budak kita ni pandai. Kata budak soalnya bodoh pula lagi. Banyak yang pintar. Cuma banyak di luar. Alhamdulillah. Kemudian juga saya bawa tamu orang Selat Panjang juga yang cukup makmur dan gagah. Iaitu kita undang, kita panggil Saudara Nazaruddin. Kedua tamu ini kita akan memperbincangkan bagaimana sebetulnya mengembalikan dan menggali potensi Kabupaten Meranti demi keperpihakan ekonomi menuju masyarakat sejahtera. Ini yang kita gali ni. Kerana kalau kita bicara menyangkut masyarakat sejahtera, itu kaitannya ekonomi. Bagaimana pengembangan ekonomi di kabupaten kita ini, sehingga dengan pengembangan ekonomi itu akan membawa kesejahteraan masyarakat. Dan itu wajib hukumnya bagi kita sebagai umat Islam, apalagi ini masyarakat Melayu sebagai besar umat Islam, kita diperintahkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, kamu harus berusaha untuk mencapai kehidupan dunia yang baik, sejahtera. Tentu ekonomilah yang ditujukan ini. Kemudian juga mencapai kehidupan di akhirat dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Nah, kalau kita bicara menyangkut masalah kesejahteraan ini, menyangkut ekonomi, kita melihat bagaimana sebetulnya Kabupaten Meranti ini. Potensi apa yang tadi saya katakan mengembalikan. Kerana Selat Panjang dulu sudah kuat ekonominya. Terutama ada sagu, ada karet, ada rotan, ya ada karet, cukup banyak dulu ni. Sehingga orang Selat Panjang dulu tak ada yang miskin dah. Dulu. Tapi sekarang mengapa kita dalam keadaan kondisi ekonomi yang begini berat? Jadi samping kita mengembalikan balik dan mari kita menggali potensi. Nah, menggali potensi ini tergantung kepada sejauh mana kepekaan masyarakat kita, juga sejauh mana inovatif, kreatif dari pemimpin yang ada di Kabupaten Meranti ini. Ini penting pada hari ini kita bicarakan. Oleh kerana itu kita minta ini pakar kita dan juga tokoh masyarakat untuk memberikan masukan dan pemikiran ke depan terhadap potensi ekonomi di Kabupaten Meranti. Baik, saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul Doha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awak ni lama tinggal di Selat Panjang, di Bantor ya? Bantor. Budak Bantor. Cuba fikir tak. Dulu sekolah mari Pak, bagaimana dulu cerita ni? Zaman kami tu sekolah kita nyebrang laut Pak. Memang laut dulu? Nyebrang laut setiap hari. Jadi subuh kita berangkat. Nanti balik ke rumah tu jam 3 jam 4. La haula wala, luar biasa. Begitulah ulitnya ya. Perjuangan. Dan semangat untuk belajar ni tak. Sekarang mudah Pak. Pak Doha ya. Sekarang budak sekarang mudah. Pakai motor, pakai pompong. 10 minit sampai. 10 minit sampai kan? Dulu berapa jam? Dari Bantor nyebrang ke Selat Panjang? Kalau air pasang itu setengah jam. Kalau surut 1 jam. Dengar tu
Dan saya ini Anak-anakku sekalian begitu susah dulu belajar. Udah itu? saya ini termasuk murid yang sering ditegak di depan tiang bendera kelas. Kena Oh, terlambat. Terlambat. Lah, ha ilaha illallah. Kalau saya surut, Ha, terlambat itu. terlambat itu dah ya. Jadi dihukum tegak di tiang bendera depan kelas tu sampai jam gitu. 10 baru boleh masuk. Oh gitu. Itu dari mulai SD sampai SMP. Waktu SMA. SMA juga. SMA. Jadi SD, SMP, SMA, SMP SD di kampung, di kampung, SMP di sini, SMP PGRI. SMP KRI. Oh, jadi SMA. SMP, SMA ya sini ya nak ya. SMA. Oh, bayanglah tuh untuk belajar kembali ya nak ya. Kemudian sekarang Pak Duha diundi sebagai dekan Fakultas Fakultas Matematik Ilmu Pengetahuan Alam. Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam. FIPA. Fisika tuh ya, Kita ada 5 jurusan. jurusan ya. Fisika, kimia, biologi, matematik dan ilmu komputer. Hebat ya nak ya. Itu payah tuh buat mencari ilmu tu ya. Alhamdulillah. Enggak, pokoknya tuh luar biasa. Ada budak panjang rupanya pintarnya. Bukan dia seorang aja, banyak lagi. Banyak. Baik Pak Duha. Pak Duha saya panggilnya tak ya. Saya ingat solat duha ni. Mungkin namanya dulu orang tuanya sering solat duha mungkin ya. Mudah-mudahan. Ditambah Samsu duha ya. Jadi Samsu yang sering solat duha. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangan kampung kita ni. Kemudian selanjutnya saya perkenalkan juga tokoh kita yang cukup makmur yang namanya Nazaruddin. Siapa lagi kau tidak budak sak panjang. Assalamualaikum Pak Nazar. Waalaikumsalam Pak Wan. Gubernur Riau. Masanya. Mantan Gubernur Riau. Masanya bukan sekarang. Mantan. Pak Nazar ini saya kenal dia ni cukup apa ni ya. Cukup potensi dia ni. Agak ulit juga Pak Nazar ya. Mengantau ke mana saja Pak? Saya mungkin kalau menetap yang lama di Jambi, Batam. Tapi kalau merantau mungkin Indonesia hampir habis. Hampir habis? Iya. Oh, dah pengalaman betul lah ya dah. Oh, udah. Di Indonesia dah pengalaman dah. Udah. Bisa tahu lah. Dengan kondisi Indonesia ni. Kalau itu wawasan pemikiran Pak Nazar ni cukup apa juga ya? Atas kemurahan dari Allah. Semuanya itu Allah yang menentukan. Masya-Allah. Saya hanya menjalani hidup, berusaha untuk hidup. Itu ya. Sekarang dah tetap besar panjang. Iya. Besar panjang ya. Tapi ku semangat bagi orang badannya dah ya. Elak ya. Jadi Pak Nazar cukup tanggap juga lah terhadap kondisi pada hari ini ya. Iya, kita manusia itu Rasulullah kasih tahu bahwa manusia yang paling mulia itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Iya, betul. Jadi kita berusaha untuk itu. Dan saya minta doakan kepada semua orang supaya saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin. Dan pada saudara di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan akhir nanti dari proses metamorfosa dari kepompong dan kita akan keluar dari kupu-kupu yang indah setelah Lebaran. Mantap ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kembali tadi Pak Duha, apa kira-kira Pak potensi di Kabupaten Meranti ini dalam rangka menggali ya kekuatan ekonomi kita Pak. Kita dulu kan di sini kan terkena sagu Pak ya. Iya, sagu. Sagu. Dan sagu ini sekarang sudah menjadi suatu fenomena baru dalam pengembangan salah satu unsur pangan. Ya, pangan yang sangat digalakkan oleh pemerintah sekarang ya. Dan sehingga ada usaha-usaha industri sekarang kan ya. Ada. Lakukan. Nah, sak panjang ini terkenal kebun sagu dan cukup besar menghasilkan sagu di Indonesia inilah. Iya. Apalagi di Riau yang terbesar di Riau ya. Nah, kira-kira pandangan Bapak ke depannya apa? Di samping sagu tadi juga ada karet. Ya enggak ya? Iya. Tapi karet agaknya harganya sudah mulai naik sedikit nih. Kemarin kan agak turun kan? Agak naik sedikit sekarang, tapi ini juga perlu juga kita gali bagaimana untuk meningkatkan dan meninggikan harga karet itu tentu harus ada usaha juga. Apakah didirikan nanti misalnya industri atau bagaimana gitu kan. Nah, ini yang saya mintakan pemikiran dari kedua narasumber ini sehingga masyarakat sepanjang ini atau Kabupaten Meranti ini tahu menempatkan diri, oh ini yang penting aku lakukan gitu kan ya.
Silakanlah Pak Duha sampaikan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi dalam pemikiran selanjutnya. Silakan. Makasih Pak Wan. Saya ini dibesarkan di daerah petani kelapa, di daerah Sempian. Jadi dulu situ banyak kelapa, jadi ada perusahaan kelapa di situ. Sekarang perusahaan kelapa itu kan udah tutup. Sehingga kan potensi kelapa kita sekarang kan tak terolah dengan baik. Dan akibatnya kan petani kelapa itu kan berpindah menjadi petani kopi, kopi Liberica. Kopi, ya. Nah, makanya sekarang ada Liberica situ. Liberica. Sebetulnya kalau kita lihat secara temuan-temuan penelitian tentang kelapa ini kan tak ada satu bagian apa pada kelapa yang tidak bermanfaat. Dia mulai dari batangnya, sabutnya itu ya. Mungkin perlu penanganan lebih lanjut lah mungkin ya. Karena dulu saya pernah ikut sebuah seminar di itu, ada seorang dosen di Jogja itu, dia penemuan tentang kelapa cukup banyak. Mulai dari sabut sampai ke air kelapa, sampai ke arang kelapa itu, sampai ke asap apa itu? Asap kelapa, asap tempurung kelapa itu. Tempurung kelapa ya. Itu dia ekspor ke Amerika itu. Ke Amerika. Jadi ada namanya satu smoke liquid. Dia asap itu dibuat jadi cairan. Itu dijual ke Amerika untuk barbecue. Jadi kalau musim dingin itu kan orang barbecue kan tak bisa di luar, dalam. Oleh karena itu dia kalau misalnya ayam disapu dengan minyak asap tadi itu. Oh, minyak asap tu. Baru dimasuk dalam microwave. Itu rasanya sama dengan dibakar. Oh, masya-Allah. Nah itu. Jadi beliau ini membuat usaha itu, usaha home industry di daerah dia itu, dan dia berhasil. Nah mungkin perlu kita telusuri mungkin ya. Karena memang saya lihat kelapa-kelapa di daerah Pulau Rangsang itu kan seperti tak terurus. Iya. Nah, ini kan nikmat Allah yang terbuang nih. Terbuang ya. Sebetulnya Allah sudah memberikan lapangan usaha, potensi sudah ada, tapi sejauh mana kita bisa mempergunakan itu ya? Nah itu memang perlu campur tangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang punya alat instrumen yang bisa menghubung ke situ. Dan kami juga di fakultas kami itu punya kerjasama dengan Pulau Sambu. Jadi di arti kami berbincang-bincang dia. Memang sekarang itu mereka sedang mengembangkan produksi kelapa ini. Itu mereka butuh sekitar 2 juta kelapa sehari. 2 juta kelapa biji. Mau kembangkan sampai segitu. Yang dibutuhkan. Dia mau mengembangkan sampai nanti ke taraf 2 juta tu. Berarti sekarang belum tercapai itu. Dalam progres ke situ. Dalam program sana. Jadi ada kesempatan. Ini kan peluang nih. Peluang. Nih. Artinya memang adalah dari kita ini yang kerjasama dengan Pulau Sambu bahwa memang kata Pulau Sambu itu kita perlu kelapa Pak. Perlu kelapa ya. Cuma saya tanya kenapa kelapa murah? Karena dia ngambil kelapa itu dari orang lain. Orang lain ada apanya? Pengumpulnya tu. Nah, pengumpul ini yang menekan harga. Yang menekan harga ya. Tapi bukan langsung ke industri itu bukan. Ini kan perlu tanggung jembatan ini yang menjembatan ini. Ada pemerintah. Ya betul. Itu perlu pemerintah mengambil mengambil peran ya. Menetas memutus mata rantai. Iya enggak ya? Sehingga masyarakat itu bisa langsung berjual dengan perindustrian. Nah, yang besar itu kan potensi kan di Indagri Hilir kan? Indagri Hilir. Tapi kan tak cukup 2 juta. Tak cukup ya? Tak cukup. Dan memang benar bahwa Pak Gubernur kita, Pak Samsuar, baru-baru ini itu yang digalak beliau. Ingin minta suatu upaya dari pemerintah pusat untuk mendapat suatu proyek bagaimana mengembalikan potensi ini dengan program yaitu peremajaan kebun kelapa rakyat. Nah, ini sedang sekarang ini. Dan karena sebahagian besar kebun kelapa rakyat itu sekarang dalam kondisi yang sudah dah tua ya. Karena karena dia tidak punya menghasilkan keekonomian baik, orang tinggalkan itu. Tinggal itu. Sehingga kanal-kanal yang rusak jadinya. Sehingga masuk air masin. Ya. Belum lagi potensi virgin oil. Iya. Nah, kami dari Fakultas MIPA itu selalu membuat pengabdian ke masyarakat, itu mengajarkan masyarakat macam mana membuat virgin oil. Tapi itu masih di daerah sekitar Pekanbaru ya. Nah, saya memang pengen kawan-kawan saya bawa ke sini. Untuk memberi pelatihan ke anak-anak buat PCO itu. Ke masyarakat gitu. Karena PCO itu tak payah buatnya dah.
Tak perlu ilmu tinggi-tinggi lah gitu. Iya, iya. Cukup dipraktikkan, mudah-mudahan selesai itu. Iya, iya. Nah itu kan menjadi peluang bisnis. Karena PCO kan untuk kosmetik kan cukup penting. Ya. Saya dengar kabar nih Pak Duha, ada pengusaha ya, tapi bukan pengusaha, dia sebagai apa juga tadi? Sebagai penyalur ya. Dia mengumpul kopra, karet, kelapa masyarakat di Pulau Ransang, di Ransang ya. Ransang, ya. Yang sama itu ekspor ke negara Saudi. Budak kita juga, budak kita juga dia sebagai penyalur lah ya, mengumpul itu, kemudian nanti ada kapal pengangkutannya itu di Pulau Ransang, khususnya di sekitar sama. Ini terbukti bahwa memang kebutuhan bahan baku daripada kelapa ini cukup besar. Cuma kelapa masyarakat tadi itu belum terbina dengan baik. Dan peremajaannya, mungkin ada upaya juga ya pemerintah bagaimana peremajaan, kemudian juga bagaimana mengembangkan sehingga mutu kelapa itu betul-betul terjamin. Sebetulnya gini Pak, kalau memang kelapa itu harganya bagus, itu otomatis masyarakat akan meremajakan itu. Karena kalau pengalaman saya kecil di Sempian itu memang kita sudah terbiasa itu meremajakan kelapa itu. Tapi semenjak harga kelapa jatuh, tinggal. Iya. Tadi lagi. Nah itu. Ya, baik itu kelapa tuh ya. Nah, jadi artinya sepanjangnya atau Kabupaten Meranti ini masih punya potensi ya, peremajaan dan pengembangan kelapa rakyat ya, masyarakat ini ya. Cuma bagaimana menggali ini kan itu kan. Nah ini harus ada kepanjangan pemerintah ya, untuk menangani soal ini ya. Harus serius lah ya. Iyalah. Sehingga ada jaminan masyarakat itu apabila kelapa mereka ini dipelihara dengan baik, kemudian hasilnya dapat dijual dan mendatangkan hasil, pasti dia berupaya untuk mengembangkan kebun kelapa aja tuh Pak ya. Baik itu kelapa. Kalau soal sagu tadi? Sagu itu kami pernah buat kelompok diskusi online ya tahun dulu pas COVID itu. Jadi kebetulan teman saya itu dari dosen ITB itu dia membuat penelitian tentang membuat mie sagu instan. Mie sagu instan? Waktu itu masih ada BPPT, masih ada kan? Iya. BPPT. Dan itu berhasil, dan sekarang itu katanya diproduksi di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung bikin pabriknya? Pop mie itu. Tapi mie sagu. Mie sagu. Nah, tapi pabriknya Bangka Belitung. Hebat Bangka Belitungnya enggak? Nah, begitu kita ceritakan saya bilang, sagu itu kampung saya Pak itu. Iya. Terkejut dah. Oh saya maulah ke kampung Bapak, tengok saya batang sagu seperti apa tu. Oh iya itu ya. Dia tak tahu batang sagu tu lagi sampai ya sagu sepanjang tak tahu dah. Tahu dia. Aduh, iya. Dan rasanya enak. Kami dikirim satu kotak kardus tu, 12 cup tu ya. Artinya enak. Macam-macam ada rasa soto apa itu, rasa kari, rasa ini macam Indomie lah gitu. Indomie lah ya. Tak kalah Indomie lah. Lebih enak Pak. Tapi budak-budak kita banyak makan Indomie enak. Tapi ini kalau dikembangkan bagus. Karena sagu kan dari kesehatan kan bagus untuk orang sakit gula. Iya, kan? bagus. Gitu. Kita yang banyak tu mie sagu biasa aja kan. Itu kan perlu inilah. Perlu ada peningkatan yang sekatakan inovasi ya, inovatif. Pengembangan industri tadi itu untuk sagu ya. Itu. Kemudian juga ya dari sagu ini kan bisa dimakan sumber pangan tadi saya katakan itu. Bisa juga mie sagu tadi itu, kemudian dikembangkan yang usaha industri mie sagu instan. Enggak, di samping mie sagu instan tadi juga kue-kue. Ya enggak, kue-kue yang sangat yang sangat menarik itu ya, yang bisa dipasarkan itu. Dan juga dari sagu orang bisa bikin sempolit, ya enggak? Apa sebab sempolit tidak bisa masuk hotel? Mau sempolit itu masuk di hotel ya? Iya. Kalau masuk di hotel ini saya pernah cerita lu, sempolit masuk hotel. Ya enggak? Babeda itu makanan orang Papua kan. Tapi kita sempolit lah. Kalau sempolit sedap tuh kan. Ganti makan soto, makan apa bagus sempolit. Nah, ini juga kurang dipromosikan Pak Duha ya. Di samping itu juga pengembangan mie sagu kita ini sekarang cukup baik. Dengan adanya usaha-usaha budak-budak gitu sekarang ini ya di mana-mana. Apalagi di Pekanbaru, ada Ibu Tuti. Ya. Itu ramai orang makan mie sagu di Pekanbaru tu. Ya, ada kedai kopi Bengkalis. Kopi Bengkalis. Itu Ibu Tuti itu mie sagu Bu Tuti itu di Jalan Ronggo Warsito. Ya.
Dekat Undri Lama. Undri Lama. Itu paling ramai itu kalau hari Senin sampai hari Sabtu. Ya. Nah, ini satu bukti bahwa sagu itu sangat dibutuhkan orang. Cuma sekarang masyarakat ini produksi sagu di Kabupaten Meranti cukup tinggi sebetulnya. Tapi potensi ini tidak dapat 100% diolah oleh kabupaten kita. Tapi banyak tepung sagu itu dibawa ke Cirebon. Bagaimana menurut pandangan Pak Duha itu ke depan ini? Di Cirebon tuh kan saya punya kawan orang Cirebon. Itu kan dia kejadian hanya memutihkan sagu kita aja. Sagu kita kan tak putih, dibersihkan, ekspor keluar itu udah banyak dapat dia. Artinya kalau proses itu dia ada ke tempat awak kan lebih bagus. Dan lebih menguntungkan. Menguntungkan ini ada arti nilai jual kan naik. Lebih tinggi nanti. Oh itu ya. Jadi sagu ini dibawa ke Cirebon, diputihkan, diolahnya lagi, kemudian dipasarkan enggak? Sampai ke seluruh Indonesia. Sampai ke luar negeri. Luar negeri. Masya Allah, coba fikir itu ya. Bagaimana tinggalnya gitu nak ya. Kemudian juga dari segi pendapatan, dari segi pendapatan daerah itu tak apa juga ya, tidak menguntungkan kita kan? Karena pajak dapat itu. Pajak dapat kita. Dapat orang lain. Pajak orang lain. Ini yang perlu digali ya. Potensi ada. Tapi bagaimana menggali potensi ini supaya lebih meningkat ya lah. Dia potensi sagu, karet tadi itu. Ya juga apalagi menyangkut sekarang tu berkembang dengan kopi apa? Kopi Liberica. Liberica tu. Itu kan cukup populer sekarang. Itu dah nasional. Nasional sekarang tu ya. Saya kalau ke Undri, saya bawa Liberica tu. Itu ya. Saya hadiah kepada masing-masing rektor, dekan ini kopi Liberica. Itu ya. Memang banyak orang berminat itu. Ya. Dan itu cukup. Dia punya ada rasa tes khusus sedikit, agak ada asam-asam sedikit. Itu ya kemasannya. Tapi kabarnya tingkat asam lambungnya kurang kabarnya. Kurang kabarnya. Nah itu cukup baik, cukup bagus. Nah cuma sekarang Pak Duha, bagaimana untuk mengembangkan itu Pak? Mengembangkan kebun kopi rakyat itu Pak. Sebab berada itu kan di apa? Di Sempian ya? Sempian atau di Kelabu Rapat. Itu bisa nggak dikembangkan tempat lain kira-kira? Bagaimana kondisi apanya nih? Kan tergantung pada lahan juga kan? Nah mungkin kami ini karena kami orang perguruan tinggi Pak ya. Iya. Nah seperti di perguruan tinggi itu kita bisa melibatkan perguruan tinggi untuk meneliti dan lain itu. Gitu. Misalkan macam mana mengembangkan varietas baru di daerah ini. Iya. Nah ini yang sedang kami lakukan sekarang dengan Bengkalis. Jadi di jurusan biologi kami itu ada beberapa orang pakar yang dia kebetulan dia pakar tentang padi. Nah ini sekarang mau mengembangkan varietas baru di daerah Banda Laksmana. Dibuat penelitian nanti kalau jadi itu kan bisa jadi jenis padi yang bagus di daerah situ. Artinya, itu dengan Pemda Bengkalis? Itu kita dengan camatnya kita kerjasama dulu. Dengan Pak Camat? Dengan camat situ. Yang ada di Bengkalis? Yang camat di Banda Laksmana Pak. Oh Banda Laksana. Berarti di Kabupaten Bengkalis, di Bengkalis. Nah artinya kalau itu kita ada kombinasi lah, kolaborasi lah namanya. Iya. Artinya kan kita punya pakar. Iya. Mereka dah sekolah jauh-jauh. Iya. Sekolah ke luar negeri. Nah. Yang lakukan ke negara kan. Iya. Iya pemerintah kan. Gitu. Iya. Sayang pengetahuan itu tidak ini. Tadi mau kan? Nah itu sebetulnya di perguruan tinggi itu ada semacam program tripatrit itu. Apa nama program? Saya lupa nama itu. Perguruan tinggi, pemerintah daerah dengan pengusaha perusahaan. Itu ada di kembang program itu. Oh gitu ya. Nah ini mungkin kalau ada semacam pembicaraan lah ya. Iya. Itu mungkin bisa dimanfaatkan. Nah saya kasih coba bawa kawan-kawan ke sini. Nah sebagian mereka ada yang meneliti sagu itu dengan orang Jepang. Sehingga hasilnya kita tak tahu dibawa ke Jepang hasil itu. Nah ini kan orang dapat ilmu daerah kita, tapi kita tak dapat memanfaatkan itu. Jadi dikatakan bodoh tak ada ya kita yang sudah ya. Ya itu kan bagian yang tidak bersyukur Pak. Bersyukur ya tadi itu. Bagian tak bersyukur. Yang saya katakan tadi potensi ada, Allah memberikan anugerah kepada kita, tapi kita tak bisa memanfaatkan itu. Jadi kelemahan pertama menyangkut masalah produktivitas masyarakat. Ya. Di masyarakat kita tidak produktif ya, tidak berpikir bagaimana mengembangkan itu. Yang keduanya yang paling penting itu adalah peran pemerintah daerah.
Ya tak? Kerana dia yang Peran punya, bupatinya. punya kekuasaan dia kan. Iya, punya kekuasaan. Dia bisa bikin regulasi kan ya. Dia bisa bikin apa nama tu? Ketentuan dan peraturan, kemudian dia bisa kerjasama, kemudian dia bisa melakukan apa? Kolaborasi itu. Berkolaborasi dengan Perguruan pihak perguruan tinggi. Ya. Harus begitu kan tak? Kemudian juga ke depan ni harus dapat kita merubah corak kondisi Kabupaten Meranti ni ke depan Pak ya. Ya. Pak Nazar, Ya. awak ni kan orang Sepanjang, orang Meranti. Ya. Yang berada di tengah-tengah masyarakat kita di Meranti ni tak? Yang siang malam bapak tahu bergelut dengan keadaan ekonomi ni. Kira-kira bagaimana masyarakat kita sebetulnya mahu ni apa? Cuba Pak Nazar cerita. Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT seperti yang telah dibicarakan tadi bahwa negeri kita ini telah dianugerahkan oleh Allah bermacam-macam kekayaan. Misalnya sagu dan kelapa, semuanya tumbuh. Tapi kata Rasulullah, yang haram pun kalau di manajemen, kalau diurus, bisa dihalal. Misalnya ya ayam gitu kan dipotong. Menurut kami selama ini, kebetulan saya adalah sarjana ekonomi dan memahami tentang itu dan saya seorang pengusaha. Ya. Di negeri Meranti ini dalam sejarah telah tertulis dan telah tergambar di dalam buku, di dalam catatan bahwa kotanya, kampungnya trading, perdagangan. Oh, perdagangan ya? Iya. Memang sepanjang ni dulu kota dagangnya terkenal terkenal. dengan dagangnya. Tapi kisah itu sekarang sudah terhapuskan, dibelokkan oleh para pemimpin, para tokoh yang tak mengerti tentang apa maunya masyarakat, tentang apa roh yang ada di masyarakat itu. Misalnya begini, Pak. Mungkin saudara pemirsa mengerti. Saya kasih contoh. Orang setiap hari, mau orang Tionghoa, mau hari raya atau pertengahan bulan raya, berlomba-lomba bikin kue napal. Sampai ratusan ton dikirim ke luar negeri. Pemerintah hanya tengok sebelah mata saja itu. Dia tidak take care terhadap mikroekonomi. Padahal negara ini diselamatkan oleh mikroekonomi. Mikroekonomi itu dekat dengan kebersamaan. Dan dekat pada masyarakat lemah. Dekat kepada koperasi, dekat pada kerjasama dan merupakan roh atau ciri-ciri orang kita Meranti selalu bekerjasama. Bukan artinya membawa suku ini, suku itu, tidak. Kalau memang model pemerintahnya begitu, membagi-bagi, mengkasta-kastakan, insya Allah negeri ini akan hancur. Jadi dengan kebersamaan, misalnya masyarakat Meranti terkenal aktifnya, kalau dia keluar pasti berhasil Pak. Iya. Saya lihat teman-teman saya yang merantau semuanya berhasil. Contoh Bapak ini kan merantau sampai ke Inggris ya. Dia lain jauh ke Inggris sana. Wajar kalau dia sukses. Daya kompetisinya itu, daya bersaingnya itu, kekuatan itu maha dahsyat orang Meranti. Kalau seandainya pemerintah menangkap itu, apa yang ada di dalam skill atau iyalah artinya SDM artinya. Saya yakin daerah ini bakal maju. Tapi tidak, pemimpin sekarang hanya berpatok di dalam mindsetnya itu. Mungkin karena dia mindset konsumtif, tidak mindset produktif. Iya, produktif. Cara berpikirnya. Ya, dia transaksional. Begini jadinya. Padahal dia tak berpikir di Singapura itu tak ada sumber daya alam sama sekali. Betul. Jadi negerinya begitu melambung. Iya. Saya kasih contoh di sini. Tadi kue napal ya. Seperti barang pertanian. Barang pertanian sini kalau kita bikin outlet promotion di Batam, kita bikin suatu kantor atau katakanlah stand outlet promotion untuk mengintroduce atau mengkampanyekan atau mengiklankan produk-produk Meranti, insya Allah. Dan orang Meranti ini jika ada pembeli tak payah disuruh. Dia akan nanam semuanya. Dia akan berebut bawah. Oh itu ya. Misalnya cabai ubi semuanya hasil raya ni. Sekarang contoh ikan laut, ikan lomi itu, kena pembelinya banyak. Sekarang lomi payah cari kawan. Orang Gumau semuanya mencari lomi itu digarap jemur, kena pembelinya banyak. Pemerintah semestinya berfikir tentang itu, potensi-potensi yang ada itu. Bukan artinya top down, Pak.
Bukan dari top down, Okey, bottom up. bottom up. Sistem mikroekonomi itu bottom up. Ya. Mengambil mindset atau pola pikir masyarakat. Apa maunya masyarakat? Apa betul, ya. Dia bukan tukang gendang suruh masyarakat menari gaya dia tak Iya. bisa. Dia suku ini suruh ikut pakaian itu tak Oh, bisa. tak bisa. Dia harus mengadopsi apa. Jadi apa masyarakat tak bisa didikte. Tak bisa. Maunya dia. Sebenarnya demokrasi seperti itu. Ya. Jadi harus bottom up. Jadi masyarakat misalnya butuh apa? Contoh tanaman di sini. Jangan tanaman-tanaman asing dibawa ke sini. Tanam kelapa itu seperti kata Pak Saudara tadi dipolisi, dibikin industri hilirnya, dicari marketingnya. Marketing yang paling menentukan di sini, Pak. Kalau marketingnya lemah, nonsen itu semua. Iya. Oh, itu orang kita tak bisa jual ke Cirebon, tak bisa. Arang orang kita tak bisa jual, meskipun kita bisa bikin arang. Tapi kalau arang ini tentu kayu bakau ya. Iya, kayak bakau. Tapi kondisi bakau kita sudah habis sekarang nih. Pak, kalau dikelola oleh rakyat, kalau saya bupati, Pak, saya kasih orang asli itu, nah kau lahan 2 hektar, kau pelihara arang ini, bakau ini. Setiap tahun, setiap bulan saya kasih kamu makan beras 10 kilo jatah keluarga kamu. Iya. Ini rumah miskin untuk kamu. Ya. Bakau. Kau pelihara bakau ini. Bakau, tanam. Dengan hidupnya bakau, mangrove ini, itu ikan itu bertelur di sana semua, Pak. Kehidupan itu bakal multi effect player namanya. Aparat pemerintah mungkin background bukan itu. Karena Rasulullah juga mengatakan, kalau kamu percayakan sesuatu pekerjaan kepada bukan yang ahlinya, pantas sesaat. ya kita tak mau tuh kehancuran. Mudah-mudahan jangan hancur. Tapi udah hampir hancur juga nih, Pak. Sekarang apa kira-kiranya untuk mengembalikan balik itu gimana? Mengembalikan ini kita harus selalu berkomunikasi, bernama itu baik, berniat baik. Tokoh-tokoh seperti Pak Wani yang kami hormati, mau dia dengan melalui siaran itu One Channel ini memberikan edukasi, informasi. Ya, edukasi itu penting, Pak. Karena beramal pun kalau tak ada ilmu tak ada gunanya, Pak. Betul. Jadi ilmunya itu paling penting. Iya. Jadi seperti kata Pak Samdullah tadi, penelitian BCO itu, dan saya sudah banyak investor datang ke saya. Kemarin dia butuh 80.000 biji per hari. Akhirnya investor itu lari ke Selayar, memiliki BCO itu. Sebenarnya, Pak, kelemahan kita ini hanya marketingnya aja. Kalau disuruh tanam kacang lomik itu, Pak, di Batam 30.000, di Balai 30.000, sini 30.000 sekilo. Kacang lomik itu panen tiap hari. Kalau dicari pembeli aja di sana, masyarakat ini tak mampu memasarkan ke sana. Di sini di mana tuh apa yang kacang? Itu potensi daerah ini cukup Pak untuk tanah kita ini. Memang cocok tanaman itu. Oh, itu ya. Kita tak usah cari tanaman aneh-aneh yang itu, tak usah. Mikroekonomi ini diikuti, Pak. Di follow up. Apa maunya masyarakat itu tanya. Karena maunya ngolahkan dia tak sempat lagi, Pak. Mereka ekonomi sekarang aja ini orang negeri ini mudah-mudahan jangan teraniaya, jangan hancur lah, Pak. Karena banyak saya dengar doa-doa teraniaya setiap hari, Pak. Ada yang tak digaji sampai 3 bulan, ada ini. Aduh, susah, Pak. Karena sebahagian besar masyarakat kita ini condong anak-anaknya untuk jadi pegawai. Iya. Jadi kita harus arahkan pandangan. Mereka tak pernah berpikir masuk ke dalam dunia entrepreneurship. Entrepreneurship itu. Karena mereka itu misalnya ayahnya seorang petani membesarkan mereka dari sagu semuanya sehingga dari sarjana pertanian. Ketika mau masuk ke negeri, sagu dijual kebun, suruh masuk. Itu pun pegawai tak lulus sagu dah habis dijual. Habis jual ya. Semestinya tamat sarjana pertanian dan olah sagu bapaknya. Ya, betul. Jadi komunikasi ini perlu. Terima kasih Pak Wan. Jadi mudah-mudahan pendengar atau pemirsa berpikir positif thinking, dan saling menasihati, jangan ada seuzon, jangan ada apa. Tapi jangan tersinggung. Kalau memang salah itu ditegur, wajar. Kalau kami tak negur, subahat. Artinya masyarakat itu perlu disampaikan lah ya. Perlu disampaikan. Informasikan. Saya tahu semuanya. Misalnya pemerintah bikin pilot project kakak putih di Melanti, kampung kakak putih. Semestinya pemerintah mempelajari dulu airnya bagaimana, kehidupan kakak putih bagaimana, baru di drop itu. Ini Pak, kajiannya tak sampai ke mana-mana. Dan saya itu tak yakin. Bupati pernah berstatement di media bahwa kakak putih akan dipanen 2.700 ton per tahun. Saya kalkulasi 2.700 ton itu artinya pakan harus sediakan 67.500 ton. Dari mana pakannya? Jadi yang cocok di Meranti ini udang paname. Kalau bisa bikin pabrik minyak kelapa, pabrik getah, jangan dikasih tengkulak lagi. BMD itu gerak beli getah rakyat itu, minyak rakyat itu beli, putuskan mata rantai itu. Pemerintah harus turun tangan. Jangan orang tentu aja yang pegang. Ya. Karena sebagian besar sagu itu memang dikendali mereka. Kawan-kawan kita itu ya.
bukan berarti kita menganggap ingin membedakan, tidak. Umumnya para petani sagu yang memiliki sagu itu hidupnya mereka tidak berubah. Dan itu lingkungan hidup paling penting, Pak. Lingkungan hidup paling penting. Sagu yang dihasilkan Kabupaten Meranti per bulan itu 13.000 ton. 13.000 ton Iya. per bulan? Iya, 13.000 ton sampahnya, apa limbahnya, 1 ton, 5 ton limbah. 13.000 ton artinya 72.000 ton limbah air putih dibuang ke laut. Coba bayangkan biota lautnya seperti apa setahun. Rusak jadi itu Pak, itu lingkungan tuh. Jadi ikan-ikan itu tak bisa berkembang biak, populasinya hancur. Ini perlu diperhatikan, harus take care. Makanya kepala dinas itu harus mengerti, orang yang mengerti tentang itu. Dan bupati, ya semestinya tahu. Kamu. Dan ini rasa saya Pak Nazar, iya. bukan saja bupati ini, bukan Iya, bupati saja, pemerintah daerah provinsi lah ya. Iya. Jadi berkolaborasi tadi itu antara kabupaten dengan provinsi kan. Karena ada juga kewenangan provinsi itu kan. Dan saya kalau provinsi, kalau Pak Gubernur kita sekarang luar biasa perhatian terhadap pembangunan desanya, ada BUMDes ya. Mungkin langkahnya tak cukup, waktunya tak cukup beliau itu. Iya. Daerah ini luas. Ada kerjasama yang penting. Jadi ada kesinambungan, cara pandang, cara pikir antara. Ada satu lagi yang paling penting Pak Wan. Ya. Rakyat itu memilih wakilnya orang yang tak tahu siapa asal usulnya. Seperti kalau saya jadi kepala daerah, pemerintah daerah, saya akan bikin karena saya ekonomi, saya bicara sistem ekonomi. POA, Pak, POA. POA itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Oh. Jadi Ini Pak Nazar ini sudah belajar ilmu manajemen Pak ya. Iya. Oke Pak Nazar, panjang lebar Pak cerita ini. Mungkin terakhir nih Pak Dr. Samsu Duha, kira-kira apa terobosan yang lebih konkret, lebih tajam lagi ke depan nih Pak Meranti ini antara masyarakat dengan pemerintah daerah? Kalau saya tertarik di edukasi tadi. Edukasi ya. Kan karena edukasi itu kan kita juga mempersiapkan generasi ke depan. Iya. Bahwa kita ingin Meranti ini kan tetap dipimpin oleh generasi Meranti. Generasi Meranti. Kan itu persiapan juga perlu. Iya. Sehingga perhatian ke pendidikan itu memang sesuatu yang Penting ya. penting. Pendidikan. Seperti tadi Pak Nazar cerita ada limbah sagu. Itu kalau kita bawa ke perguruan tinggi itu kan menjadi objek penelitian. Objek penelitian. Seperti nipah. Sekarang nipah itu bisa jadi biosolar. Itu gepuk sagu tuh Pak, gepuk itu bisa jadi pupuk Pak. Ya, sekarang sampai kalau di kami itu sawit itu udah sampai ke sampah-sampah dan jadi diolah itu. Diolah sekarang. Diolah itu. Ya, ini kan itu yang ada kolaborasi antara itu Iya. bisa dibawa itu. Jadi barang terbuang tadi mungkin Ya macam bisa dimanfaatkan. bakau kan daunnya orang udah buat jus, Iya. udah macam-macam kan. Jadi kan Bisa apa ya? Bisa. jadi selain lagi kita mengembangkan pendidikan, karena memang saya lihat generasi sekarang ini kalau di Undi saya tak nampak anak-anak sepanjang tuh cukup Cukup apa ya? Cukup kelihatan nampak ya. Kelihatan itu. Nah sekarang Pak ya, ada kebijakan pemerintah daerah Provinsi Riau ini sistem pendidikan sekolah menengah kejuruan Pak. Ya. Sistem apa namanya tuh? Ini anak-anak SMK itu nanti akan dididik, dilatih, kemudian nanti kerjasama dengan perusahaan. Nah begitu dia tamat, dia langsung bekerja. Nah, ada satu pandangan yang agak ini Riau lah pada umumnya. Rata-rata masyarakat itu pengen anaknya itu sarjana. Di Undi itu kita buka diploma 3 itu tak laku. Tak laku ya. Padahal kami pernah buka diploma 3 kimia analis. Padahal kimia analis itu dibutuhkan di mana-mana itu. Tapi orang tak, kenapa D3 kan tak dapat doktor titel? Iya. Itu jadi memang harus penjelasan lagi itu. Karena sekarang nih pendidikan vokasi itu Vokasi ya. Vokasi itu sekarang kan sekolah menengah kejuruan itu kan ditambah dengan vokasi sekarang. Vokasi. Nah, vokasi kan ada D3, ada D4, nanti ada. Nah, itu perlu tadi itu. Perlu tadi sosialisasi ya. Dan itu tidak bisa hanya pihak sekolah aja, Pak. Tapi kerjasama dengan dunia usaha. Ya, dunia usaha. Jadi keterlibatan dunia usaha masuk di dalam sistem kurikulum sekolah itu, Pak. Jadi dengan demikian nanti orang-orang yang dididik di SMK ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perindustrian itu. Gitu. Apalagi sekarang kan di perguruan tinggi ada sistem merdeka belajar. Kalau dulu kalau magang kan tak dihitung SKS. Sekarang kalau magang itu dihitung 20 SKS. Oh itu ya. Jadi dia bisa di perusahaan satu semester dan dia dinilai 20 SKS kuliah gitu. Jadi tak terbuang mata kuliah ada gitu. Ya baik.
Tuan-tuan, encik-encik, tuan-tuan dan puan sekalian, perbincangan kita sore ini ya, menjelang berbuka puasa, cukup menarik ini. Ini untuk diketahui oleh masyarakat kita semuanya. Begitulah pentingnya bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan potensi ekonomi kita di Kabupaten Meranti ini, khusus Selat Panjang lah ya. Dan sampai kita terbengkalai, kemudian orang lain dimanfaatkan, tapi kita jadi penonton. Ini rugi kita ini. Nah, oleh karena itu peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Kemudian peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah, kepala daerahnya harus kreatif, inovatif, ya, dan kemudian melakukan suatu kerjasama dengan perguruan tinggi kah? Apakah dengan dunia usaha? Ini tujuan pemerintah itu, regulasi yang akan dibuatnya itu tujuannya itu kan. Jadi jangan hanya mengeluh apa yang ada saja ya. Lalu kita minta kepada pihak provinsi tak ada perhatian sebagainya tuh. Bukan tak ada perhatian, cuma bagaimana kita, kiat kita, upaya kita untuk melakukan pendekatan, bukan saja pemerintah provinsi juga termasuk pemerintah pusat gitu kan. Karena apalagi dulu kan ada pabrik apa di sini dibangun oleh pemerintah pusat, apa namanya tuh? Pabrik sagu di apa? Di Sungai Tohor. Sampai hari ini kan bagaimana kelanjutan itu kan? Di masa bupati yang lalu kan sudah diupayakan apa kebentuk pada usaha. Sudah siap kan? Maunya ini dilanjutkan, itu yang ditinggalkan itu. Mungkin ini juga satu terobosan dalam rangka untuk mengembangkan usaha-usaha sagu rakyat gitu kan. Inilah tuan-tuan yang perlu kita sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih pada kesempatan ini. Jangan lupa like ya, dan subscribe, di-sharekan. Jangan lupa Tok Wan Channel. Mari kita satukan suara, majukan Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Meranti. Sekian kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.